Gagal menang dari Bologna, Marine Point Napoli dengan Inter Milan tetap 3 di Liga Italia. SSC Napoli membuang momentum memendekkan Marine Point dengan Inter Milan yang duduk di puncak klasemen Liga Italia. Napoli bermain imbang 1-1 lawan Bologna FC Selasa 8 April di Stadio Renato dell'Ara, Bologna pada pekan ke-31. Dengan hasil ini, maka Napoli dan Inter tetap berjarak 3 angka, 65-68. Sedang Bologna mempertahankan posisi di peringkat 4 dengan poin 57. Bologna membuat gol lewat Don Endo, 64. Sedangkan Napoli mengoyak gawang Bologna lewat Zambo Anguissa, 18. Asisten pelatih Napoli Cristian Stellini dalam wawancara dengan Sky Sport Italia mengatakan timnya mulai realistis tentang posisi akhir di Serie A. Napoli yang beberapa kali kehilangan poin di pekan-pekan akhir mulai mengubah paradigmanya. Kami ingin berjuang untuk sesuatu yang penting musim ini. Tetapi kami harus menyadari fakta bahwa kami mengincar finish 4 besar di akhir musim, ujar Stellini. Di kubu Bologna, pelatih Vincenzo Italiano mengatakan kalau perjuangan timnya sudah maksimal. Italiano juga bersyukur kalau timnya bisa comeback setelah tertinggal di babak pertama. Inilah permainan dan karakter yang ingin kami tunjukkan di laga ini. Sehingga saya puas dengan hasil ini, tutur Italiano. Taylor Harwood-Bellis minta maaf usai Southampton terdegradasi. Taylor Harwood-Bellis, bek muda Southampton, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar setelah klub dipastikan terdegradasi dari Premier League musim ini. Kekalahan 3-1 dari Tottenham Hotspur pada Ahad, 6-4, menjadi pukulan terakhir yang mengembalikan The Saints ke Championship musim depan. Taylor Harwood-Bellis bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan tersebut, yang sekaligus menjadi pertandingan penentu nasib Southampton di papan bawah klasemen. Didatangkan pada musim panas lalu dengan nilai transfer mencapai 20 juta pound, Harwood-Bellis telah tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Namun, masa depannya di ST Maris kini berada dalam ketidakpastian jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain berusia 23 tahun itu menulis pesan emosional kepada para supporter, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata betapa hancur dan frustrasinya saya terhadap musim ini. Setelah euforia musim lalu, saya sangat menyesal kami tidak mampu melanjutkan performa dan menunjukkan kemampuan terbaik kami. Saya benar-benar percaya pada tim ini dan saya yakin kami akan bangkit lebih kuat. Kalian, para penggemar, pantas mendapatkannya. Saya merasa penting untuk hadir di sini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung kami sepanjang musim ini. Meskipun masa depannya bersama Southampton belum pasti, Harwood-Bellis menunjukkan dedikasi dan rasa hormat kepada klub dan para pendukung. Komitmennya untuk tetap bermain dengan semangat hingga akhir musim menunjukkan profesionalisme tinggi, meski hasil tak sesuai harapan. Mikel Arteta pastikan Arsenal siap lahir batin hadapi Real Madrid di Liga Champions. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memastikan kesiapan timnya untuk menghadapi Real Madrid pada pertandingan kandang yang akan digelar dini hari nanti. Pada tengah pekan ini, Arsenal akan menghadapi pertandingan yang sangat penting. Mereka dijadwalkan akan melakoni pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions dengan menjamu Real Madrid di Emirates Stadium, Rabu 9 April dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan tersebut, Mikel Arteta mengaku sangat antusias. Bukan hanya itu, Arteta juga memastikan kesiapan timnya menghadapi sang juara bertahan serta meminta bantuan para penggemar untuk menciptakan atmosfer yang memberikan intimidasi bagi tim lawan. Sangat menyenangkan mempersiapkan pertandingan ini, melihat lawan kami, merasakan reaksi orang-orang, dan mengetahui bagaimana perasaan kami sendiri menghadapi laga sebesar ini. Ada kegembiraan di sekitar klub dan para supporter. Ini adalah panggung yang kami inginkan, tempat Arsenal harus tampil secara konsisten. Kami sangat bangga bisa berada di sini, dan sekarang kami benar-benar siap untuk bertanding besok, ujar Arteta, seperti dikutip dari laman resmi klub. Pada tahap ini, kami membutuhkan dukungan stadion kandang untuk menciptakan atmosfer yang sangat spesial guna membangun momentum. Jadi, ayo datang. Saya mengajak semua orang untuk hadir besok, bukan sekadar menonton, tetapi untuk ikut memainkan pertandingan bersama kami. Posisi Carlo Ancelotti masih aman karena dapatkan dukungan penuh dari Presiden Real Madrid. Carlo Ancelotti mengklaim dirinya masih mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Real Madrid, Florentino Perez, untuk tetap menduduki kursi pelatih tim utama. Carlo Ancelotti tetap teguh mempertahankan posisinya sebagai pelatih Real Madrid meski kembali disorot usai kekalahan mengecewakan dari Valencia akhir pekan lalu.
Hasil tersebut memicu gelombang kritik dan spekulasi soal masa depannya, namun sang pelatih Italia yakin ia masih memegang dukungan yang paling penting, yakni dari presiden klub, Florentino Perez. Dalam konferensi pers jelang laga kontra Arsenal, Ancelotti menegaskan bahwa performa tim sebenarnya tak seburuk hasil akhir. Ia merasa Real Madrid sudah melakukan cukup banyak untuk meraih kemenangan, termasuk memaksa sejumlah penyelamatan gemilang dari kiper Valencia, Georgi Mamardashvili, dan peluang penalti yang gagal dikonversi Vinicius Junior. Ketika ditanya apakah ia merasa masyarakat sudah bosan melihatnya di kursi pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti merespons dengan santai namun tajam. Tertawa, saya tidak tahu. Mungkin banyak orang yang merasa lelah, tetapi saya rasa tidak demikian dengan orang yang paling penting. Dan itulah yang terpenting. Dia senang dengan saya, dia mendukung saya, dia membantu saya. Dan itulah yang saya andalkan. Jika nanti banyak orang yang lelah, saya tidak peduli. Yang dapat mengubah dinamika adalah ini, bahwa orang terpenting di klub ini tidak akan merasa lelah, tegasnya, merujuk pada Florentino Perez. Barcelona serius ingin datangkan Jonathan Tah di musim panas ini. Barcelona dikabarkan sangat serius ingin mendatangkan bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Barcelona kembali dikaitkan dengan bek tangguh Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, yang kabarnya menjadi target lama klub sejak pendekatan pertama pada akhir Agustus lalu. Dengan kontrak sang pemain yang akan habis pada musim panas ini, Blaugrana melihat peluang untuk mendatangkan bek berkualitas secara gratis, meski sejumlah keraguan masih menyelimuti kepastian transfer ini. Menurut laporan beberapa media Spanyol, Tah disebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Barcelona beberapa bulan lalu, terlebih setelah Bayern Munich menarik diri dari perburuan bek berusia 28 tahun itu. Namun, perpanjangan kontrak Ronald Araujo hingga 2031 membuat posisi Tah dalam rencana masa depan klub menjadi tanda tanya, mengingat Barca juga memiliki Pau Cubarsí dan Inigo Martinez di lini belakang. Liverpool dan Tottenham Hotspur pun disebut mulai menanyakan situasi Tah, menambah panas persaingan mendapatkan tanda tangan pemain internasional Jerman tersebut. Meski demikian, Sport melaporkan bahwa Barcelona tetap menunjukkan keseriusan mereka kepada Jonathan Tah. Klub telah meyakinkannya bahwa akan ada tempat dalam skuad untuk bersaing merebut posisi inti, dan mereka optimistis bisa mendaftarkannya musim panas ini meski batas gaji klub telah dipangkas oleh La Liga. Sumber yang sama mengungkapkan bahwa pelatih Barca, Hansi Flick, menilai Tah sebagai sosok penting berkat kemampuan duel udara, kecerdasan membaca permainan, dan ketenangannya dalam menghindari jebakan offside. Inter Milan dan AC Milan juga tertarik, namun tak dikabarkan tetap memprioritaskan Barcelona dibanding klub lain.